Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Malam ini rasanya berbahagia sekali. Kita kedatangan tamu, salah satu sosok yang luar biasa. Ya, beliau ini adalah mantan birokrasi, terus kemudian ya saya kira beliau pakar hukum, SH, MH. Itu tentu kita secara akademik ya kita akui bahwa beliau itu sangat paham terkait masalah itu. Terus kemudian beliau ini aktivis, itu bagaimana beliau ini mengawal daripada kebijakan-kebijakan daerah untuk menjadikan daerah ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ya saya yakin beliau adalah merupakan putra daerah Kabupaten Kolaka Utara. Nah, ini kita bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Nah, ini Pak Agus nih. Saya tuh kan melihat bahwa lembaganya kan namanya KPK Intim. Ya. KPK Intim itu apa sih? KPK Intim itu saya dirikan pada tahun 2016. Ya, 2016 di Jakarta. Dan nama itu singkatan, Pak Ustaz. Kepanjangannya Komunitas Pencegahan Korupsi Indonesia Timur. Jadi saya ada beberapa teman-teman menjadi inisiator sekaligus jadi pendiri. Ya. Baik, mungkin ini Pak Agus ini kan sebagai aktivis, ya saya kira tentu masyarakat ya Kabupaten Kolaka Utara sangat berharap dan kehadirannya bisa menjadi bahagian daripada komponen daerah ini yang bisa membuat perubahan-perubahan yang signifikan kepada yang lebih baik. Apa sih ini menurut Pak Agus ini yang sudah dilakukan pejabat bupati sebelumnya ini, menurut Pak Agus ini yang bisa dinilai yang membuat Kolaka Utara ini menjadi lebih baik? Karena kemarin sore saya dengar ada pelantikan lagi pejabat baru, jadi tentunya kepada pejabat lama ini kan tentu Bapak pasti mengamati itu sebagai fungsi kontrol. Ya, jujur saja bahwa 1 tahun yang lalu pejabat bupati baru saja berakhir. Iya. Saudara Parindri ini. Iya. Sebelum menginjakkan kaki dan 1 hari sebelum dilantik saya sudah ketemu di kantornya. Di kantornya waktu itu beliau bercerita dari sebuah harapan besar. Ya. Justru menjadi pemikirannya bagaimana mewujudkan segera smelter di Kolaka Utara. Iya. Tapi dalam hati kecil saya ini namanya boro-boro ini. Belum injakkan Kolaka Utara seperti apa di Kolaka Utara. Dalam hati kecil saya diam selesai di ruangannya. Nah, ternyata apa yang saya ramalkan setelah menjadi pejabat karateka di sana terlepas ada yang dilakukan. Tapi sama bahaya bertanya, Pak Ustaz. Kalau saya kerjaan pengamatan, ini secara objektif. Apa sih cenderamata ditinggalkan selama 12 bulan di Kolaka Utara? Khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan sosial masyarakat. Khususnya lagi dan terkait dengan masyarakat paling rendah, paling bawah, masyarakat petani. Yang 12 bulan ini saya amati menjerit. Mau saja pupuk nggak ada. Buru-buru kita bicara tentang smelter ya. Sementara masyarakat Kolaka Utara punya potensi yang luar biasa untuk hidup mandiri dengan sumber daya alam. Ini saya difasilitasi sudah ada luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan? Apa? Sekarang saya bertanya balik, Ustaz. Sama-sama kita putra Kolaka Utara di sini. Apa yang menjadi istimewa terhadap masyarakat Kolaka Utara selama 12 bulan di sini? Ya, tidak ada apa-apa, mohon maaf. Dengan tidak menafikan, tidak apa-apa. Monumental apa? Dan memang itu bukan tugasnya untuk membangun sesuatu yang monumental. Pelayanan sosial saja
pelayanan sehari-hari mana tunjukkan saya. Coba kayak masyarakat, pupuk saja bersubsidi saya tidak bisa dia kendalikan seperti ini. Kan begitu. Iya. Jadi harapan kita, ya sudahlah, beliau juga sudah pergi, mudah selama kemudian sukses di tempat lain. Mari kita bicara ke depan lagi, pejabat yang baru. Kan begitu. Iya. Ya, menarik pemirsa, menarik sekali nih. Dan memang saya kira kemarin itu saya yakin masyarakat itu sangat berharap dan antusias sebetulnya menunggu kenyataan itu tiba, bahwa ada tagline-nya beliau itu sambut investasi, raih prestasi. Memang menarik sekali didengar ini, tapi oke lah. Tadi Pak Agus sudah katakan bahwa itu masa lalu, dan orang bijak mengatakan kita bukan pemilik masa lalu, tapi kita adalah pemilik masa depan. Berkaitan dengan itu, bahwa sekali lagi kita bukan pemilik masa lalu, tapi kita adalah pemilik masa depan. Nah, apa harapannya Pak Agus sebagai seorang aktivis untuk kedatangan beliau yang insya Allah dalam waktu dekat ini sudah hadir di tengah-tengah kita di Kabupaten Kolaka Utara? Ya, yang pertama saya pribadi dan secara kelembagaan mengucapkan selamat dan sukses selaku pejabat Bupati Kolaka Utara yang baru. Ya. Tentu saja kita akan memberikan dukungan, mengapresiasi dan menyambut dengan hati terbuka dari seluruh keluarga besar masyarakat Kolaka Utara untuk datang di daerah ini. Dengan tentunya harapan kita penuh dengan gagasan, penuh dengan narasi, dan penuh dengan karya-karya nyata yang terbaik untuk rakyat Kolaka Utara. Ya. Itu harapan kita. Ya. Oke, jadi saya kira dengan harapan bahwa Kolaka Utara akan menjadi lebih baik, karena ini kan yang kita rancang di masa yang akan datang ini, Pak Agus memposisikan diri sisi makmum terdepan. Ya begini, andaikan bagaikan kalau kita analogikan sholat berjamaah. Ya. Anggaplah Bapak Krateker ini pejabat bupati yang akan datang ini, anggaplah beliau adalah imam. Nah, kita sebagai umat Islam, biasanya kalau imamnya itu bagus bacaannya, apalagi setelah bacaannya bagus seorang imam, lalu perbuatannya di tengah-tengah masyarakat senantiasa memberikan yang terbaik dan positif kepada seluruh warga yang ada di lingkungannya, pasti semua makmum itu akan ikut perintahnya dengan senang hati. Itu pilih seorang pemimpin besar di sebuah kabupaten. Ya, kalau datang di Kolaka Utara ini, dia membuat sebuah harapan baru bagi masyarakat Kolaka Utara, datang dengan gagasan-gagasan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pelayanan prima bagi semua golongan, baik ia melayani, bagaimana melayani sesama birokrat, bagaimana melayani para politisi, dan bagaimana menetapkan diri melayani rakyat kecil, petani dengan senang hati. Pasti kita selaku masyarakat Kolaka Utara, saya pribadi akan mendukung dan mengapresiasi, dan seorang pejabat, seorang pemimpin yang senantiasa bersama dengan rakyat memberikan pelayanan yang begitu baik. Lalu ada masyarakat yang cari-carikan saja kesalahan, kelemahan, saya pribadi bersama dengan teman misalnya akan terdepan untuk membentengi. Luar biasa. Tapi akan tetapi sebaliknya, kedatangannya di Kolaka Utara ini dengan membawa arogansi misalnya, dengan kesewenang-wenangan, membuat perkotak-kotakan. Wah, ini persoalan dalam konteks sosial masyarakat. Ini kita tidak inginkan. Kalau ini yang terjadi, jangan lupa Pak, di Makassar pada 2018 ya lalu, sebelum pemilihan kepala daerah, 4 kali pergantian 3 karateke Pak. 3 bulan kita ganti lagi. Kenapa? Karena gaduh terus. Kenapa gaduh terus? Karena adanya indikasi keberpihakan salah satu kelompok, sehingga masyarakat yang lain ditinggalkan, gaduh terus. Nah, sementara tugas pokok seorang karateker dengan kewenangan yang terbatas, artinya dia adalah penyambung lidah pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
yang diharapkan berjalan dengan aman dan kondusif. Yeah. Kalau ini dilakukan oleh saudara pejabat yang baru, nanti the best, luar biasa, dan dianggap berhasil. Sebaliknya, kalau datang membuat di sini selalu gaduh masyarakatnya, antara masyarakat saling siku beriku, terjadi kegaduhan, tidak terjadi pelayanan yang baik. Saya yakin dan percaya masyarakat melakukan perlawanan. Itu masalahnya. Tapi kalau dia datang dengan sebaik apa yang kita menjadi dengan sebuah gagasan besar, menjadi penyerta anak-anak Kolaka Utara tanpa memilih siapa dia, dengan kepemimpinan sebagai seorang imam besar, insya Allah semua masyarakat akan patuh kepadanya dan pasti akan mendukung. Luar biasa, pemirsa. Saya kira bincang-bincang ini sangat menarik. Ini terlanjur kita ini menganalogkan sholat berjamaah, Pak Agus ya. Jadi dalam sholat berjamaah itu fikih mengajarkan imam tidak wajib berniat jadi imam, sedangkan makmum wajib berniat ikut imam. Artinya apa? Yang namanya keteladanan, walaupun orang dilarang ikut, dia pasti ikut, karena ada nilai di situ itu yang diharapkan. Jadi saya kira memang itu. Kemudian, nah fikih juga mengajarkan ada 4 syarat itu. Yang pertama, seorang pemimpin itu adalah syarat pertama yang dimiliki a'lamuhum, yang paling pintar. Ya, artinya wawasannya, dia seperti tadi yang dikatakan punya gagasan yang cemerlang, yang memang kemudian bisa membuat perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang, tentu. Kemudian yang kedua, afsahuhum, wah ini aspiratif. Dia lebih mengerti bahasa rakyat. Kayak ini kan kadang-kadang pemimpin yang lupa bahwa sebenarnya yang paling harus dimengerti bahasa rakyat. Jangan dipaksa rakyat mengerti tentang bahasanya gitu. Kan begitu tuh biasanya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga awaluhu hijratan. Yang kira-kira memang lebih duluan dia menunjukkan eksistensi dirinya sebagai orang yang baik, orang yang memang layak untuk dicontohi. Dan yang keempat, aksaruhum sinnan, yang lebih tua, senioritas. Tapi saya kira itu persoalan itu antara Nabi Adam saja dengan iblis, kan lebih tua iblis daripada Nabi Adam. Iblis disuruh belajar sama Nabi Adam. Jadi saya kira terkait masalah ini, apa harapan kita kaitannya dengan ini kepada pembantu-pembantu beliau nanti. Ini kan sebagai imam pasti kan ada barisan terdepan itu. Salah satu kan Pak Agus di tengah di situ tuh. Begini, ini memang jadi satu pencermatan saya 4 tahun terakhir di Kolaka Utara. Iya. Baik di zamannya Pak Nur Rahman maupun zamannya Kartek yang baru saja. Memang ada satu problem yang saya cermati, fenomena sosial, fenomena pemerintahan di Kolaka Utara ini. Ketika seorang pemimpin itu terlalu mempercayakan 1-2 orang pendampingnya sebagai pembisik, itu yang paling berbahaya. Dan itu sekarang terjadi. Karena menjadi seorang kepala daerah itu hanya ada 1, 2, 3 kepala SKPD. Itulah dianggap orang paling kepercayaannya. Dia menjadi pembisik utama yang sesungguhnya merusak sistem, menciptakan antipati. Ini yang merusak. Syarat kedua. Syarat kedua tadi rusak. Sebenarnya secara pribadi terserah kepemimpinannya Pak Nur Rahman pribadinya luar biasa, Dennis. Begitu juga dulu pejabat ini, bagus sebenarnya. Cuma masalahnya terlalu banyak mendengar 1, 2, 3 orang yang dianggap orang paling pintar, sehingga kontribusi pemikiran oleh masyarakat, oleh SKPD yang lain misalnya dianggap tidak pernah ada. Ini masalahnya. Kita harapkan nanti pejabat yang baru ini sebelum mengambil keputusan harus banyak mendengar dulu. Dengar aja dulu, bertanya dulu, cari tahu dulu. Kalau dalam ilmu teritorial, pengenalan wilayah. Dia harus mengenali dulu siapa dia. Ya, seperti apa kondisi sosiologisnya, kondisi politisnya, kondisi ekonomisnya, kan seperti itu. Dia harus pahami dulu itu. Makanya sebenarnya idealnya seorang kepala daerah sebelum duduk di dalam meja,
dari aspek teritorial itu sangat penting. Minimal dia kunjungi seluruh kecamatan, bikin jadwal dulu untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama, mendengar aspirasi dari bawah apa sesungguhnya yang terjadi dan apa harapan rakyat. Ya. Setelah dia dengarkan kembali ke meja kerja, lahirkan sebuah gagasan. Dari gagasan itu tuangkan di dalam hasil pengamatan tadi yang berkembang sebagai sebuah gagasan, dituangkan menjadi sebuah narasi. Narasi ini melahirkan karya. Karya ini terwujud namanya prestasi, Pak. Kalau enggak, dia akan kembali dengan tangan kosong tanpa prestasi pada waktunya. Kan seperti itu, Pak. Nah, luar biasa Pak Agus nih. Ini semakin kalau kita dekatkan kaitannya dengan analogi tadi. Saya masih ingat lagi nih Rasulullah berpesan kepada sahabat, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kau jadi imam tuh, ringankan sholatmu. Karena kamu tidak tahu itu makmum yang ada di belakang itu, jangan sampai ada yang tidak bisa lama berdiri, rukunya pening kepalanya dan lain sebagainya. Artinya apa? Ternyata memang yang sangat penting ini seorang pemimpin harus sangat paham dengan rakyat yang dipimpinnya. Berarti tepat apa yang disampaikan tadi bahwa harus silaturahim, memahami apa keinginan-keinginan. Ini luar biasa. Ya, kemudian saya kira tidak terlepas dari itu terus keberadaan KPK Intim ini dalam mengawal kebijakan ini seperti apa ke depannya ini. Jadi ini kelembaganya ini. Kalau tadi kan masih mungkin Pak Agus, ini lembaga ini. Saya memang punya harapan ketika beliau sudah tiba di Kolaka Utara, misalnya kami rencana memang akan menjurat sesuatu kelembagaan untuk audiens beliau, khususnya dalam kaitannya mengawal kebijakan anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat yang ada di daerah ini, karena kita ini menyongsong momentum politik. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, ya, sehingga dengan demikian diperlukan pengawasan seluruh stakeholder, melibatkan seluruh stakeholder, pengawasan eksternal dan internal, pengawasan masyarakat. Dan ini Pak Bupati nanti harus buka seperti itu, mengajak semua masyarakat mengambil peran. Apalagi baru-baru kita ini baru saja selesai tahun 2023 ini, ya. Pemilihan 60 kepala desa lebih kalau salah habis pemilihan kepala desa yang baru di Kolaka Utara. Nah, tentu terkait dengan anggaran dana desa, karena tidak sedikit kepala desa kemarin terpilih dengan menghamburkan uang, Pak. Nah, kalau ini tidak diadakan pengawasan oleh masyarakat, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat melibatkan secara langsung untuk mencermati fenomena yang ada di dalam, bisa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tidak sampai sasaran. Harapan kita Pak Bupati nanti ini bisa berdialog dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga ada, dengan aktivis, dengan mahasiswa untuk menerima masukan. Karena bagaimana juga beliau orang baru di Kolaka Utara, tidak tahu belum memahami proses bagaimana kondisi politik, kondisi ekonomi, sosial politik yang ada di Kolaka Utara. Nah, kalau ini beliau salah melangkah, wah, bisa fatal, Pak. Nah, ini harapan kita seperti itu. Kalau itu luar biasa, pemirsa, Jumirsa. Artinya sebagai seorang aktivis, beliau menyampaikan bahwa memang bagaimana seorang pemimpin itu ya sangat paham terhadap kondisi yang dipimpinnya, sehingga dimanapun kita ingin menyenangkan hati setiap orang, pasti tidak semuanya bisa, tapi minimal akan yang bisa merasakan itu adalah mayoritas, ya. Sebab tidak mungkin, karena biasanya dalam kehidupan sosial itu ya ada-ada saja. Bahkan gini, manusia itu kan subjektif, Pak Agus. Subjektif. Ketika dia senang sama kita, biar barang salah kita perbuat, dia puji. Begini. Atau bisa dia toleransi, karena kita tolerir maksud saya, karena kita ini dia senang sama kita. Tapi kalau dia benci sama kita, benar pun bisa jadi jelek. Disinilah perannya menjadi seorang pemimpin itu banyak melihat dan mendengar. Jangan mendengar satu sisi. Bicara harus berjaga. Cari lagi informasi yang sama. Contoh,
Coba perbandingkan orang yang tampak kepentingan dengan yang punya kepentingan memberikan informasi kepada pimpinan. Contoh, seorang kepala SKPD ada kecenderungan yang penting Bapak senang. Habis. Sebenarnya karena tidak bisa menyampaikan sesuatu yang bisa jangan sampai pimpinan saya marah. Beda kalau orang masyarakat yang tidak punya kepentingan langsung. Logik itu Pak. Artinya Bapak mau dengar atau tidak boleh saya sampaikan dulu. Kalau percaya atau tidak silakan di cross check kan. Saya memberikan informasinya harus percaya Pak. Cross check dulu. Contoh, Pak Bupati, hati-hati dengan ini Pak. Ya seperti hanya karena kau tidak suka. Olah saja, cari informasi yang lain lagi. Siapa dia, mengapa dia? Kemudian mengambil kesimpulan. Kalau tidak Pak, sangat berbahaya. Kasihan seorang pimpinan kalau mendapat informasi sepihak, bisa-bisa dia korbankan tanpa ada sumber data seperti informasi yang benar. Hal gitu. Betul. Jadi seorang pemimpin itu harus meramu sedemikian informasi. Yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan, khusus saudara katanya dengan bahwa jangan langsung diputuskan Pak. Dipanggil dulu yang satu, yang bersangkutan, diklarifikasi baik-baik informasi. Sekalipun pemberi informasi dirahasiakan. Tapi doang kita harus ada proses tabayun. Tabayun dulu. Kalau kita tabayun Pak, merugikan kita punya bawahan, merugikan diri sendiri sebagai pemimpin karena saya akan salah mengambil keputusan. Nah, ini adalah sebuah problem solving. Bagaimana memecah masalah atau masalah? Penggadaian itu. Pemirsa dan pemirsa yang luar biasa, bincang-bincang kita ini walaupun serba singkat, tetapi saya yakin insya Allah besar manfaatnya karena kita ini tentunya berbicara dari hati ke hati dan kita tentu objektif dengan perkara-perkara untuk kepentingan daerah saya kira. Jadi semoga saja perbincangan ini bermanfaat bagi kami berdua tentu dalam kaitannya kita ini sebagai bagian daripada daerah Kabupaten Kolaka Utara ini dan kepada kita semuanya sehingga kita berharap kedatangan beliau nanti di Kabupaten Kolaka Utara ini harapannya Kolaka Utara menjadi lebih baik daripada yang sudah-sudah. Pembesar kita terhadap pejabat yang baru. Datanglah di Kolaka Utara. Kami dengan senang hati menyambut, memberikan dukungan apresiasi. Sekaligus harapan kami hadir di Kolaka Utara sebagai pemimpin pemersatu adat bangsa. Menjadi Kabupaten Kolaka Utara. Menjadi Kolaka Utara memberikan pelayanan terbaik demi untuk kesejahteraan masyarakat kita sehingga dalam menyongsong pemilu 2024 insya Allah bisa berjalan dengan aman, damai dan kondusif. Tetap toleransi dalam perbedaan dan insya Allah ya luar biasa. Kita kemudian bergotong royong di dalam kebersamaan. Demikianlah jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.